akan menghidupkan kami Tuhan. Di hari Good Friday, di hari Jumat Agung ini Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada mujizat, ada hal-hal yang hebat dan luar biasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang percaya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita, amin. Banyak yang bertanya lewat WhatsApp, menelepon juga ya, ada beberapa juga melalui email. Mereka bertanya apa Tuhan menciptakan virus, termasuk virus corona. Saya mau katakan benar, bahwa semua makhluk yang bernafas, firman Tuhan katakan bahwa itu ciptaan Dia. Tapi ciptaan yang Tuhan ciptakan adalah baik. Habis itu ada pertanyaan yang kedua, mengapa ciptaan Tuhan membunuh ciptaan yang lainnya, seperti virus corona membunuh manusia? Dengar baik-baik, kemarin pada waktu khotbah saya pernah singgung juga bahwa virus corona dipakai, digunakan, didaya gunakan atau disaranakan oleh si iblis kuasa gelap untuk membawa orang pada kematian dan kebinasaan. Jadi itu semua diizinkan sama Tuhan, tetapi bukan hukuman. Ada yang bilang bahwa Pak, virus corona ini adalah hukuman bagi dunia Pak. No, tidak. Virus corona bukan hukuman, karena sampai hari ini saya terlalu yakin bahwa kasihnya Tuhan memulihkan dalam hidup kita. Dia tidak menghukum, tetapi Dia mengizinkan hal itu terjadi untuk supaya kita bisa mewaspadai. Iblislah yang menjadi dalang utama atau biang kerok utama atau provokasi utama dari semua kematian kekal melalui virus corona. Dia mengizinkan hal itu terjadi supaya kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu hebat, luar biasa, bahwa kita harus connect dengan Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita melalui virus corona atau COVID-19. Yang pertama, Tuhan ingin memulihkan arti dan fungsi gereja bagi orang percaya. Gereja bukanlah gedung megah dengan segala perlengkapan yang canggih. Gereja bukan sebagai korban persembahan penghapusan dosa. Gereja bukan sebagai sarana bisnis pendeta dengan mengumpulkan uang jemaat. Gereja bukan sebagai topeng rohani dengan menutupi segala kebusukan dan kemunafikan. Bukan berarti orang yang ke gereja itu lebih hebat, lebih benar. Nah, ini Tuhan mau memulihkan fungsi, arti dari gereja yang sesungguhnya. Dari virus corona, kita diam di rumah saja dan beribadah di rumah, bekerja di rumah. Tuhan mau memberitahukan kepada kita bahwa fungsi gereja itu adalah saya dan Tuhan. Dengan baik-baik, di mana ada Tuhan dalam hidup saya dan hidup saya untuk Tuhan. Matius 16 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, firman Tuhan dengan jelas sekali, Tuhan ingin mendirikan jemaatnya, gereja dengan jemaatnya di atas batu karang. Batu karang berbicara tentang kekuatannya dari Tuhan. Ada connectivity dengan Tuhan, ada hubungan, ada kemanunggalan dengan Tuhan yang luar biasa. Inilah fungsi gereja, inilah arti gereja di dalam hidup kita. Maka itu gereja adalah saya dan juga Tuhan. Kemanunggalan antara saya dengan Tuhan itu adalah gereja dalam hidupnya saya. Ini sangat penting sekali. Nah, Tuhan mau memulihkan itu semua hari ini. Bukan berarti Tuhan bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, berdoa hanya di dalam gereja saja. Didoakan hanya dalam gereja saja. Gereja adalah saya dengan Tuhan. Dengan kata lain, gereja ada di dalam diri saya. 3 hal yang harus ada. Firman, pujian, doa, itulah mesbah. Pesan Tuhan yang kedua adalah tetap percaya dengan segenap hati kita. Amsal 3 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, seringkali kita bersandar kepada pengertian, kehebatan, kemampuan kita. Dengan baik-baik, harus percaya hari ini kepada Dia. Kenapa? Dialah pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Tuhan yang hidup. Anda harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, menyandarkan hidup kita dengan Tuhan. Pesan yang terakhir, pesan yang ketiga yang saya dapat adalah jangan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-5 dan 7. Ya, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Melalui virus corona, banyak orang-orang yang mengandalkan manusia, alat-alat medis.
mengadakan masker, mengadakan sarung tangan, hand sanitizer, dan lain-lain semuanya. Itu cuma sebagai pelengkap, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Nah, ayat yang ke-7, coba kita lihat. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Hari ini harus berharapnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada tenaga medis, bukan kedokteran, bukan rumah sakit, atau bukan vaksinasi juga. Tetapi Anda harus mengandalkan Tuhan. Maka itu yuk bangun lagi yuk 3 hal. Firman, pujian, doa, mesbah di dalam kehidupan kita. Yang namanya mesbah, ada mesbah untuk saya sendiri, pribadi. Yang kedua, di dalam keluargamu. Entah itu kita sama papa, mama, entah itu kita sama istri dan juga suami, anak-anak, kita harus ada mesbah. Nah, mesbah yang ketiga baru persekutuan di luar dari keluarga kita. Misalnya persekutuan doa gereja, di dalamnya ada pertemuan-pertemuan apapun juga. Hari ini orang-orang yang punya mesbah, dia tidak terlalu khawatir mengenai online atau live streaming, karena ada firman pujian doa yang selalu ada di dalam hidupnya dia. Nah, ini adalah kekuatan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Apa itu Jumat Agung? Banyak orang berpikir bahwa Jumat Agung pasti hari yang memperingati kematian Yesus. Betul tidak? Ya, bagi saya pribadi, Jumat Agung bukan hari peringatan akan kematian Yesus. Bagi saya pribadi. Loh, kok aneh, Pak? Kenapa Jumat Agung bukan hari kematian Yesus, Pak? Bagi saya, kematian Yesus adanya di dalam tubuh saya, bukan ada di hari Jumat Agung. Nah, tetapi pada waktu Yesus mati, waktu saat itu, detik itu pas bertepatan di hari Jumat Agung. Tapi Jumat Agung bukan hari kematian Yesus. Contohnya seperti begini. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. Saya lahir 17 Agustus. Berarti saya lahir pas hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan hari kelahiran saya. Tapi saya lahirnya pas saat itu, detik saat itu, peringatan 17 Agustus. Anda ngerti? Contoh lagi. Hari Waisak bukan hari kelahiran saya. Tapi saya lahir pas saat itu, hari Waisak. Berbeda sekali. Jadi, saudara, Jumat Agung juga sama. Pas Yesus mati saat itu Jumat Agung. Tapi Jumat Agung bukan hari kematian Yesus. Pak, bisa nggak Pak di hari Rabu? Bisa aja. Bisa nggak Pak di hari Senin? Pak, bisa. Tapi bagi saya yang terpenting kematian Yesus harus ada di dalam hidup saudara saya. Coba kita lihat. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Supaya kita tahu, Pak, Jumat Agung apa, Pak? Demikian firman Tuhan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus. Dengar baik-baik. Kami senantiasa membawa Jumat Agung, yaitu kematian Yesus, di mana? Di gereja? Tidak. Di mana lagi? Di rumah? Tidak. Di mana lagi? Di Jakarta? Di Bandung? Tidak. Tapi firman Tuhan dengan jelas sekali, kami senantiasa membawa kematian Yesus, yaitu Jumat Agung, di dalam tubuh kami. Adanya di tubuh saya. Jadi bagi saya Jumat Agung bukan hari peringatan, punya makna dalam tubuh saya, punya dampak dalam tubuh saya, punya efek yang luar biasa di dalam tubuh saya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Berarti Jumat Agung harus ada di dalam kehidupan saluran saya. Jumat Agung harus masuk di dalam tubuhmu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi gini, punya dampak, punya efek, harus menjadi serupa segambar dengan Yesus. Bahkan firman Tuhan bilang, supaya kehidupan Yesus berbicara tentang kasih-Nya, kuasanya, mujizatnya, kemurahannya, pertolongannya, kedahsyatannya, kehebatannya, mujizatnya, kesembuhannya harus nyata dalam tubuh kami. Berarti Jumat Agung atau kematian Yesus harus ada dalam hidup kita dan punya dampak menjadi serupa segambar dengan Tuhan, supaya firman Tuhan bilang, kehidupan Yesus
menjadi nyata. Amin. Kalau engkau merayakan Jumat Agung, orang harus bisa lihat bahwa Jumat Agung harus ada di dalam tubuhmu. Jumat Agung bukan hanya berbicara tentang hari, sebuah perayaan atau sebuah peringatan, tetapi Jumat Agung harus ada dalam hidup kita supaya kehidupan Yesus, kehidupan yang hebat, yang luar biasa, kasihnya, kebesarannya, kemurahannya nyata dalam tubuh saya. Amin. Yesus mati tergantung di atas kayu salib. Sebelum dia mati, darahnya menyucikan, membebaskan, melepaskan hidup kita. Kalau kita berbicara tentang kematian, kita pasti berbicara tentang darah. Karena kematian Yesus tidak mungkin terpisahkan oleh darah Yesus. Berarti otomatis kami senantiasa membawa darah Yesus. Firman Tuhan bilang bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat, lebih dahsyat, lebih hebat dari darah Habel yang bisa ngomong, yang bisa menuntut balas. Darah Yesus lebih hebat, lebih dahsyat. Maka itu kami senantiasa membawa darah Yesus dalam tubuh kami. Darah yang sudah tertumpah di atas kayu salib. Untuk apa, Pak? Untuk menebus saudara dan saya, mengampuni dosa-dosa Anda. Darah Yesus adanya di mana? Firman Tuhan bilang, kami senantiasa membawa kematian Yesus, yaitu darah Yesus di dalam tubuh kami. Berarti di dalam tubuh saudara dan saya hari ini ada darah Yesus. Ibrani 12 ayat ke-24, demikian firman Tuhan, dan kepada Yesus pengantaran perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara, firman Tuhan bilang, lebih kuat daripada darah Habel. Jumat Agung, kita harus membawa darah Yesus dalam tubuh kita. Darahnya lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa dari apa? Darah Habel. Habel tidak salah, dibunuh sama sekali. Tapi lewat darahnya Habel, firman Tuhan bilang, dari tanah, darah itu ngomong. Darah itu bisa berbicara. Nah ini lebih kuat. Mengapa? Karena darah Yesus adalah darah perjanjian. Habel bukan darah perjanjian. Hanya darah Yesus saja yang punya perjanjian antara kita dengan Yesus, dengan surga. Hari ini darah Yesus pun mau berbicara dalam hidup kita. Maka itu, kuasa di balik darah Yesus ada di dalam tubuh saudara dan saya. Engkau yang sudah mengalami Jumat Agung, harus Jumat Agung berbicara dalam hidupmu. Ada darah yang jauh lebih kuat. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, Roma 3 ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Nah, firman Tuhan dengan jelas sekali. Yang pertama adalah memperdamaikan saudara dan saya dengan surga. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Darah Yesus di dalam hidup saya berbicara untuk memperdamaikan kita dengan surga. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Hari ini kita telah diperdamaikan melalui apa-apa? Kita telah diperdamaikan melalui darah Yesus. Oleh darah Yesus hari ini kita diperdamaikan. Kita yang harusnya masuk di dalam kekekalan dalam api neraka, tapi melalui darah Yesus firman Tuhan bilang bahwa kita diperdamaikan dengan surga. Surga berdamai dengan kita. Karena darah Yesus kita diselamatkan di dalam kemuliaannya dan masuk di dalam kerajaan anaknya yang tidak tergoncangkan oleh kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Kolose 1 ayat ke-13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi melalui darah Yesus kita sudah dipindahkan dari kegelapan dunia, dari kerajaan dunia, dari api neraka, dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, surga. Amin. Jadi darah Yesus memindahkan saudara dan saya dari neraka ke surga. Sehingga Yohanes 14 berkata, di mana aku berada, kamu berada.
Tuhan merindu sekali bahwa kita masuk dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan surga. Selanjutnya ayat yang 14. Di dalam Yesus kita memiliki penebusan kita. Apa yang ditebus? Kita. Banyak orang yang bilang, Pak, Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa. Bodoh sekali ini orang. Kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib, saya mau ingatkan kita, menebus kita, menebus manusia, bukan menebus dosa. Banyak sekali juga musisi, penyair juga salah total. Maka itu baca firman yang benar. Firman Tuhan tidak pernah ada satu kata darah Yesus, kematian Yesus menebus dosa. Tidak pernah ada. Coba Anda cari deh. Di dalam Alkitab Anda dari kitab Kejadian sampai Wahyu sampai Kejadian lagi, Anda ulang dan Anda bongkar-bongkar, dosa tidak pernah ditebus oleh Yesus. Tetapi yang ditebus adalah saudara dan saya hari ini. Saudara dan saya yang ditebus, dosanya diampuni. Maka itu jelas, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita. Efek dari kita ditebus, dosa kita diampuni. Yesus bukan hanya memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, tapi darah Yesus juga memiliki sebuah penebusan supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dosa kita, kesalahan kita, dari kita lahir sampai akhir hidup kita, sampai kita ada nantinya di dalam rumah fisik 2x1, dan kita ada dalam kerajaan sorga. Darah Yesus sudah menyucikan dosa kita dari dosa awal sampai dosa akhir, sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Pada waktu Dia di atas kayu salib, Dia mati, saudara, Dia sedot semua dosa yang ada, dan melalui darahnya Dia keluarkan sebagai sebuah kemenangan di dalam Kristus. Dia lakukan secara borongan, bukan parsial, Pak. Bukan, Pak, ini dosa yang 2019 belum, Pak. Dosa 2020 sudah, tapi dosa 2017 juga belum. Firman Tuhan dengan jelas sekali. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita, saudara dan saya, dari segala, dari semua, dari seluruh dosa. Dosa awal sampai dosa akhir Tuhan sucikan, melayakkan kita hari ini menjadi anak Allah yang hidup dalam dimensi kekekalan di dalam Kristus. Lanjutkan ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Ayat yang 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, Ia juga akan mengampuni dosa kita. Tadi di awal Dia menyucikan kita. Yang kedua, Dia mengampuni, menghapus dosa kita. Dan yang ketiga, coba buka di dalam Yesaya 43 ayat 25. Demikian firman Tuhan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat lagi dosamu. Darah Yesus menyucikan dosa kita, mengampuni dosa kita, menghapus dosa kita. Tapi satu hal yang hebat, yang luar biasa, kebenaran firman Tuhan bilang, Dia juga melupakan dosa kita, tidak ingat-ingat dosa. Yang suka ingat dosa adalah si iblis, yang selalu melakukan intimidasi dalam hidup kita. Sekali kita minta ampun di hadapan Tuhan, kita dibersihkan, dikuduskan, disucikan. Bahkan Tuhan lupa terhadap dosa kita. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk dalam dimensi kekekalan. Maka itu darah Yesus berbicara hari ini, bukan hanya menguduskan, menyucikan,
bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Ibrani pasal ke-13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian, yaitu darah Yesus yang kekal telah membawa kami kembali dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, darah Yesus berbicara dalam hidup saudara dan saya hari ini untuk memberikan pertobatan, membawa Anda kembali kepada Dia. Darah Yesus membawa saudara dan saya hari ini kembali kepada Yesus, kembali kepada Kristus. Ada sebuah pertobatan dalam hidup kita. Maka itu firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan, darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali. Kita dibawa kembali ke dalam dimensi pertobatan. Kita dibawa kembali untuk hidup kita diperbarui, untuk hidup kita di take over lagi sama Tuhan. Melalui apa? Melalui darah Yesus. Hari ini ketika darah Yesus ada dalam hidup kita, darah Yesus memulihkan hidup kita. Sakaria 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sebab itu katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Ketika Anda kembali, Dia akan kembali dalam hidup kita. Untuk apa? Memulihkan, memberikan kasih-Nya dalam hidup kita, memberikan pertolongan. Darah Yesus hari ini memberikan kita pertobatan. Darah Yesus memberikan kita pemulihan total dalam hidup kita. Ayo kita kembali kepada Tuhan di dalam jalan yang benar, dalam jalan yang baik di dalam Kristus. Yang keempat, darah Yesus yang ada dalam tubuh kita membuka tabir kemenangan yang dulu kita jauh menjadi dekat di dalam Kristus. Efesus 2 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu, saudara dan saya, yang dulu jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Darah Yesus. Darah Yesus membuat saudara dan saya yang dulunya jauh saat ini menjadi dekat kepada Tuhan. Dulunya Anda jauh dari Tuhan, menjadi dekat hari ini melalui apa? Melalui darah Yesus. Yang dulunya jauh dari kesembuhan. Kesembuhan gak mungkin, Pak. Kenapa? Aduh, ini udah stadium 3, stadium 5 maupun stadium 6 sekalipun juga terbaik-baik. Melalui darah Yesus, kesembuhan menjadi dekat. Yang dulunya saudara dan saya jauh dari berkat, tapi melalui darah Yesus, berkat menjadi dekat dalam hidup kita. Darah Yesus membuka tabir kemenangan dalam hidup kita. Tabir dibuka, tabir kemenangan, kesuksesan, kebaikan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan, kuasa, mujizat Tuhan melalui darah Yesus dibuka. Yang dulunya jauh, hari ini menjadi dekat oleh darah Yesus. Mujizat tadinya jauh, Dia mau dekatkan kita dengan mujizat. Kemenangan tadinya jauh, Dia mau mendekatkan kita dengan kemenangan melalui darah Yesus. Kemuliaan menjadi dekat dalam hidup kita. Kesuksesan, kehebatan, kedahsyatan Tuhan menjadi dekat dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang dulunya jauh menjadi dekat dalam hidup kita melalui darah Yesus yang ada di dalam tubuh saudara dan saya. Bahkan kematian yang di atas kayu salib, firman Tuhan bilang, darahnya terkucur dan memberikan kita kemenangan di dalam Kristus. Amin. Dulunya jauh menjadi dekat dalam Dia. 1 Petrus 2 ayat ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Firman Tuhan bilang, kamu, saudara dan saya hari ini sudah menjadi sembuh. Amin. Yang dulunya kesembuhan mustahil dalam hidup kita, sangat jauh dalam hidup kita, tetapi melalui darah Yesus, firman Tuhan bilang, yang jauh Tuhan menjadikan dekat lagi. Kesembuhan yang tadinya jauh, mujizat yang tadinya jauh, didekatkan lagi. Sehingga saudara saya hari ini menerima kesembuhan, menerima mujizat, menerima
yang luar biasa. Kuasa dari darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Abel, dan berbicara kuat dalam hidup kita. Ketika engkau tahu perjamuan kudus, ketika engkau tahu darah Yesus ada dalam hidup saudara saya, engkau sudah sembuh. Dan saya mengingatkan kita, oleh bilur-bilurnya Dia menyembuhkan kita. Maaf, sepercik darah Yesus. Hari ini saya mau katakan, virus corona hilang. Kau lepas, kau bebas dari virus corona melalui darah Yesus dalam hidup kita. Ketika ada darah Yesus dalam hidup kita, setetes darah Yesus membersihkan seluruh kehidupan kita. Maaf, kita tidak perlu transfusi darah Yesus, tapi setetes darah Yesus penuh dengan kuasa dalam hidup kita, mampu membersihkan, menguduskan, menyucikan hidup kita dari semua virus, bakteri, kuman dalam bentuk apapun juga, penyakit stadium berapapun juga melalui darah Yesus. Karena Yesus di atas kayu salib sudah mengambil semuanya, menyedot semuanya, menyedot semua sakit penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, kuman dalam bentuk apapun juga, disedot semuanya. Dan melalui darah Yesus, firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya saudara saya menjadi sembuh. Amin. Dan ini bukan cuma omong kosong, tapi ini ada sebuah kenyataan, kepastian di dalam Tuhan. Oleh bilurnya saudara dan saya hari ini sudah disembuhkan sama Dia, sehingga yang ada hanya sehat sempurna tubuh, jiwa, dan rohmu di dalam Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, membuka tabir kemenangan, bahkan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan kita dari semua virus, bakteri, dari semua apapun yang tidak baik. Maka itu Mazmur 91, Mazmur 27, 28 menjadi bagian terindah dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam lindungan Tuhan, kiri kanan boleh terjadi apapun juga, tapi Anda tetap hanya menonton saja. Dan Anda adalah orang-orang yang diberkati sama Tuhan luar biasa. Amin. Tetap percaya. Still trusting in God. Jangan pernah kau menjual kepercayaanmu, tapi tetap percaya bahwa Dia Allah yang hebat, yang luar biasa, yang pasti hari ini akan memenuhi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan pernah kita takut, jangan pernah kita menyerah dalam hidup kita. Dan hari ini melalui darah Yesus dalam hidup kita, Jumat Agung menjadi bagian dalam hidup kita yang luar biasa. Adanya di dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Darah Yesus hari ini mau mengalir dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, tubuhnya ditombak sama prajurit, keluarlah darah. Deras. Pada waktu keluar darah, firman Tuhan bilang, keluar juga bukan hanya darah, tapi juga air. Di balik darah Yesus ada air kehidupan. Tubuh Yesus bukan hanya mengeluarkan darah, tapi tubuh Yesus juga mengeluarkan air. Nah, air itu yang saya percaya sebagai air kehidupan yang luar biasa. Kemarin saya kirim air ini, mungkin ada beberapa orang juga yang kena virus corona. Saya kirim air ini, mereka kena virus corona, tapi mereka mengisolasikan diri. Tidak sampai di rapid test, panas, batuk, pilek, dan lain-lain. Ya, saya kirim melalui JRE, ya, dengan paket yang sangat cepat, dan akhirnya satu keluarga ini minum air ini. Pada waktu dia minum air ini, lusanya seperti tidak kenapa-napa lagi. Dia dites lagi, dia bebas, dia lepas, tidak ada satu corona pun. Darah Yesus berkuasa. Dalam tubuh Yesus juga ada keluar air kehidupan. Ditancap keluar darah dan air. Darah Yesus saya percaya perjamuan kudus. Pada waktu deras ditancap keluar juga air. Yang saya percaya itulah air kehidupan. Air yang telah dilewati oleh firman. Di dalamnya ada kuasa, ada mujizat yang luar biasa. Banyak orang yang bilang, Pak, kenapa Pak harus pakai air, Pak? Kayak dukun aja, dengar baik-baik. Air kehidupan ada di dalam firman. Tapi orang kesan gak mau mengambil itu semua. Hari ini kita mau ambil lagi. Harusnya dukun-dukun paranormal yang menggunakan sarana air harus bayar sama Yesus. Dia franchise itu. Di balik air ini dilewati sama firman. Nanti bagi yang belum
mengerti tentang air kehidupan. Ada 4 season yang sangat penting sekali di dalam YouTube. Anda bisa membagikan, Anda bisa tonton juga, ulangi supaya Anda tahu, jangan hanya menjudge saja. Bukan seperti dukun, tapi dukun niru kita. Apapun juga hari ini yang ada di dalam firman itu ditiru sama si iblis, maka itu saudara, di dalam Bible pun ada Bible setan. Kitab sucinya untuk gereja setan. Kenapa? Karena iblis tiru semuanya. Termasuk hari ini iblis juga tiru juga tentang air kehidupan. Jangan terlalu banyak jas. Tetapi hari ini banyak orang-orang yang sudah merasakan yang luar biasa. Nggak tahu mujizatnya udah berapa banyak, tapi yang pasti hebat, dahsyat, luar biasa. Bukan hanya perjamuan kudus saja, tapi juga perjamuan air yang kudus. Air kehidupan menjadi bagian dalam saudara saya sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan juga virus corona harus tunduk di bawah kaki Kristus. Amin. Saya berdoa buat saudara, siapapun juga saudara yang hari ini punya masalah, punya problem apapun juga yang ada di luar sana, entah itu mungkin terinfeksi dengan virus corona atau COVID-19, dengan baik-baik. Ada satu pribadi yang lupa bahwa dia lebih hebat dari semua peralatan medis. Dia lebih hebat dari semua apa yang kita bisa lakukan. Bahkan dia lebih hebat dari teknologi tercanggih sekalipun apapun juga. Yes. Yesus namanya. Hari ini darahnya di atas kayu salib dipercikan pada waktu dia disalibkan. Dan berbicara lebih kuat, lebih hebat, lebih dahsyat firman Tuhan bilang dari darah Abel. Hari ini darah Yesus yang sama mau memulihkan saudara dan saya, membebaskan saudara dan saya dari semua virus, bakteri, kuman, bahkan dari semua sakit penyakit, kanker stadium berapapun juga, tumor stadium berapapun juga, penyakit MERS, HIV, SARS, termasuk virus corona, termasuk juga COVID-19. Hari ini dia mau bergerak dalam hidup. Dari darah Yesus, melalui air kehidupan, saya percaya hari ini sedang ketakutan mereka semua, dan mereka segera lari hari ini. Amin. Ada kuasa di dalam darahnya, ada kuasa juga di dalam air yang keluar dari tubuh Yesus, yaitu air kehidupan. Demi nama Yesus yang hidup, ada kuasa.